Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani Murah, live kedua sore ini, dan kita berada di lahan ya, kebun ditanam padi dalam polybag saya. Padi dalam polybag saya ini, nah, kita akan melakukan pemupukan. Ini bisa lihat ini pupuk yang saya siapkan, karena kita di percobaan itu ada 10 percobaan ya Tani Murah. Pertama ini tanpa pupuk, kemudian menggunakan NPK Pak Tani, lalu biometa, PSB biometa KCL, Jakaba biometa KCL, lalu ini PSB POC 9, USB kulit bawang, ini JLF dan KCL, lalu JLF CMS dan JL pisang, ini Jakaba CMS dan Jakaba pisang ya kan murah. Jadi ini sekitar 100-an lebih ya kan murah untuk polybag saya. Tapi untuk percobaan pertama, nah ini tanam 5 baris percobaan saya. Yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini habis dimakan burung emprit. Jadi tinggal beberapa, tinggal ini 1, 2, dan beberapa lagi ya, 3, 4 sana. Jadi selain itu 50-nya sudah habis. Dan bahkan yang percobaan kedua yang menyusul ini sana pun sudah mulai dimakan ya tani merah. Percobaan ketiganya. Sedangkan ini percobaan keempatnya tani murah. Masih baru keluar malainya, jadi belum dia makan. Tapi sebagian yang pertama nih, yang pemakaian PSB sama POC, lalu Jakaba sama Biometa ini sudah banyak yang dimakan nih, tani murah. Nih, habis dimakan per bibit, burung emprit. Yang untuk hasil dari ini tanam pada dalam polybag yang tanpa pupuk ini belum keluar malainya. Sudah ada di sini tani murah, di batangnya, tapi masih belum keluar. Untuk tingginya juga lebih pendek dari yang pemakaian pupuk organik cair yang lainnya. Sedangkan yang memakai kimia di sini juga seperti sama dengan yang tanpa pupuk kimia, pendek, belum keluar malai. Tapi ini baru percobaan pertama yang kurang teratur juga ya. Tapi tidak apa-apa. Anakannya cukup banyak loh kan murahnya. Kalau total anakan itu hampir 30-an ya. Tapi untuk anakan produktifnya sekitar 10 sampai 15-an. Coba hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 anakan. Baik, kita akan coba untuk langsung pemupukan ya, murah. Kita live pemupukan di polybag, nampak di dalam polybag. Ikutin terus ya. Dari sini sudah lumayan kelihatan ya. Jadi kalau next kita buat percobaannya, sekarang saya sedang melakukan uji coba lagi untuk pupuk, tapi cuma 4 perlakuan. Karena kalau seperti ini 9 nih kebanyakan tani mah. Jadi saat pupuk ini agak kewalahan ya. Kita akan coba memakai Jakaba dulu. Untuk pemupukannya sendiri saya memakai per polybag 1 liter air. Lalu untuk Jakabanya kita pakai ppm ya tadi murah, nggak pakai per milinya ya. Kalau yang percobaan pertama ini kita pakai per mili, 50 mili semua POC, 50 mili pas waktu fase vegetatif, kemudian di fase generatif kita kasih 100 mili. Tapi kalau yang percobaan ulangan ini kita pakai ppm ya. Di fase vegetatif dulu itu memakai ppm di 1200 sampai 1500, sedangkan di fase generatif sekarang ini 2000 ppm ke atas ya. Cuman ini dari percobaan pertama itu 8 kali pemupukan, sedangkan di pengulangan ini baru 7 kali pemupukan. Seharusnya kalau kita 7 hari sekali udah lebih dari itu kan, cuma
tadi seperti yang bisa diduga Tani Mura, kita tidak bisa di awal, kita tidak bisa membagi waktu, pembagian waktu yang kurang, jadi seperti ini hasilnya Tani Mura. Kita akan berikan jakaba kurang lebih 150-an mili. Kita cek dulu ppm-nya. Cuma dapat 400 ya. Itu tadi. Kalau memakai ppm terlalu boros ya. Kita juga akan tambahkan CMS. 1 liternya berarti 100 mili Tani Mura. Ini kemarin agak kita kualan di pupuknya ya Tani Mura. Karena kalau kita memakai dosis ppm itu dari jakaba sendiri, kita ppm-nya tidak terlalu pekat, itu kita butuh banyak banget. 1 galon ini pun untuk 2 kali pemupukan. Akhirnya kita tetapkan untuk 50-100 mili per liter. Sedangkan pengulangan tetap kita memakai acuan ppm. Jadi ini jakabanya kita tambahi lagi ya. Mungkin akan kita tambahi sekitar 150 mili lagi. Kita cek ppm dari jakabanya berapa. 1800-an. Kita aduk dulu. Itu masih dapat 600-an. Jadi harus banyak banget ini. Daripada menghabiskan pupuk, udah segitu saja ya kan. Langsung kita aplikasikan ke tanaman yang jakaba dan CMS. Ini dia tanamannya. Oke, selesai. Ambil lagi airnya. Dan kemungkinan ini pemupukan terakhir ya, tinggal nanti kita cuma nyiramin saja. Bahkan kita udah beli paranet, bukan paranet tapi jaring untuk burung emprit, tapi itu tadi tidak sempat untuk memasang. Oh, ini udah 3 liter dan masih belum penuh airnya. Berarti udah benar-benar keringan nih. Karena memang seharusnya 7 hari sekali itu udah bagus agar polybag-nya ini macak-macak gitu. Karena kita fokus ke lahan, di padi di lahan, jadi padi di sini terbengkalai ya kan murah. Lumayan tergenangi air, jadi 3 liter. Dibuat sarang semut ya kan murah. Kalau kelihatan polybag-nya kering itu pasti akan semut itu datang buat sarang di sini. Yang paling mudah aja karena udah mau azan nih. Kita ambil lagi yang di CLF CMS ya. CLF nya cuma 2 perlakuan Tani Mura. Yang paling mudah juga biometa nih. Kalau biometa nggak perlu saya rekam,
Kita pakai 1 liter air, kita tambahkan biometanya 20-15 ml. Udah, langsung kita siramkan. Ini yang biometa juga bagus kok. Ini tidak kita berikan pupuk lain kecuali dari kotoran kelelawar ya Tani Merah. Guano, kemudian medianya juga tanah sini, pekarangan ini, sekam fermentasi dan sekam bakar. Bukan sekam bakar, abu sekam. 1, 2, 3, 4, 5, 10, ada 10, 11 anakan Tani Merah. Tanpa pupuk kimia ya Tani Merah. Jadi kita siram karena memang dari awal kita tujuannya tanam padi dalam polybag itu mencari bisa gak ya, karena maaf belepotan. Dari pertama awal kita lihat itu ada di, kalau nggak salah di Jawa Tengah ya, seorang kakek yang nanam padi dalam galon yang katanya itu dalam 1 galonnya itu bisa 1 kilo. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya nggak bisa kayaknya, karena 1 kilo itu berapa besar ya. Rata-rata kan 1 pohon padi itu dapatnya 100 sampai 200 gram. 300 gram pun udah banyak. Jadi motivasi dulu tanam padi dalam polybag itu seperti itu ya Tani Mana. Kita pakai banyak percobaan pakai pupuk organik cair yang kita buat, dan aplikasinya menggunakan ppm, aplikasinya menggunakan 50 sampai 100 ml per liter. Tapi dalam eksploitasinya bisa nggak ini 300 sampai 1 kilo. Ternyata realitanya seperti ini. Kena penyakit kresek atau apa itu, kresek itu yang kuning itu Tani Merah. Di sini istilahnya kresek hawar daun bakteri. Kita pakai pesnap dari empon-empon ya, dari empon-empon. Ada kunyit, terus ada lengkuas, ada kencur, lalu bawang putih, kita spray, dan alhamdulillah 1-2 minggu udah pulih. Lalu kemudian dimakan tikus. Jadi perawatan di situ tantangannya Tani Murah. Dimakan tikus, lalu sekarang udah keluar malenya bagus banyak. Ternyata dimakan burung pipit. Ada juga beberapa serangan dari walang sangit. Di sebelumnya kita rutin untuk semprot PSB, fotosintetik bakteri, yang katanya membantu untuk tanaman memperkuat daya tahan dari tanaman itu sendiri terhadap hama dan penyakit. Tapi seperti yang bisa Tani Murah duga, kita untuk prakteknya sendiri tidak bisa sesuai ekspektasi kita ya. Tapi walaupun gitu ya tetap masih kita semangat untuk tanam di dalam polybag, karena nanti sebelum seperti yang ingin di awal tadi saya cerita bahwa kok ada yang dalam 1 polybag itu bisa 1 kilo, apakah benar atau enggak. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk meramu pupuknya, terutama pupuk organik cair atau pupuk organik itu bagaimana untuk maksimal dalam 1 polybag bisa sampai 300 atau 500 gram kira-kira. Itu nanti tidak di channel ini, tapi tidak di akun ini, tapi di akun utama saya yang Tani Merasa. Kita akan fokus ke padi dalam polybag. Sedangkan kalau akun ini ya kita buat pupuk, kita aplikasi ke padi di sini atau di sawah, kita aplikasi ke cabai atau mau tanam tanaman lain atau tips-tips lainnya yang kira-kira itu hemat ya Tani Murah. Oke, lanjut pupuk lagi biometa dan PSB ya. Ini dia PSB-nya, kalau kita bawa. Ini kita bawa aja. Kulit bawang, CMS, dan POC-nya. Baik. Kita ambil dulu 1 liter air. Lalu kita ambil POC bawangnya. Kita berikan 100 ml. Lalu POC Nain yang besar ini POC yang pertama kali saya buat. Di postingan saya ada bersama anak saya itu. Bahkan saya beli nama POC Nain.
Lalu kita tambahkan juga CMS. Dan ini saja. Kita tani murah bisa bayangkan kan, kalau ini banyak kan kita capek di ngeramunya ini. Dengan total 60 polybag ya. Sekarang kita akan membuat untuk CLF pisang sama CLF KCL. Kita kasih CLF aja ya, teman-teman. Oke, buat videonya memang lama ya kalau kita live sekalian buat video behind scene ya. Sudah, videonya segitu aja. Ini kita tinggal tambahin lagi aja. CMS ini tadi udah ada CMS nya, lalu kita tambahin untuk CLF. Kayak ngeramu jamu kan orang. Kita CL dikit. Oke. Ini udah berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Oh, baru 4 nih. Padahal tadi rencana juga kita mau buat konten di rumah ya. Untuk pemakaian dari pupuk Jakaba, CLF, lalu CLF plus Kohe, jadi rencananya harus seperti itu ya, plus CMS. Tapi ya ini tidak sesuai perkiraan. Kita siram CMS saja ya. Yang lainnya, yang penting nggak kering. Di semua tanaman pada dalam polybag saya ini di awal pembuatan media tanam itu kita sudah taruh, kita siram semua dengan CLF ya, CMS maksud saya, maaf. Ini benar-benar kekeringan kali ini. Ini yang ada di padi
yang digarap gelas keluar malainya satu ya Tani Murah. Jadi dari satu benih itu keluar satu malai. Kalau ada padinya ya dalam 4 bulan itu ya kita untung ya, dari satu benih jadi berkali lipat. Baik Tani Murah, mungkin sekian yang bisa live 2 kalinya di hari ini. Kita akan ketemu lagi di live berikutnya atau video-video berikutnya ya Tani Murah. Terima kasih sudah bersama menonton live-nya ini dan tetap ikutin terus akun ini ya Tani Murah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.